Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam otomotif buat teman-teman semuanya. Di sini ada Honda Stylo. Saya mau mendownsize pada bagian shockbreaker depan dan juga pada bagian shockbreaker belakang. Ini mau saya rubah ya, dengan menggunakan shockbreaker kepunyaan Vario lama yang kodenya itu KVB ya. Shockbreaker belakang dengan menggunakan kode KVB seperti ini. Oke, supaya apa? Supaya pada bagian motor Stylo ini tidak terlalu tinggi gitu ya. Ini solusi buat tinggi badan kita yang 150 ataupun 155. Itu bisa ya diakalin dengan mengganti shockbreaker belakang menggunakan shockbreaker Vario lama ataupun kepunyaan Beat karburator itu ya. Dia lebih pendek, dan untuk shockbreaker kepunyaan Stylo ini lebih panjang. Oke. Dan pada bagian shockbreaker depan habis ini mau saya naikkan juga, bakal saya downsize menyesuaikan dari bagian belakang. Oke. Dan teman-teman, ini saya percepat barusannya. Ini untuk shockbreaker kepunyaan Honda Stylo sudah saya buka, dan untuk shockbreaker KVB kepunyaan Vario lama ini sudah saya pasang ya. Nah, pada bagian atas ini sudah saya pasang, dan untuk bos shockbreaker atas itu sudah saya pasang juga menggunakan yang lama ya, yang bawaan motor. Oke. Ini untuk shockbreaker bagian atas sudah saya kunci dengan rapat. Sekarang tinggal penguncian pada bagian bawah. Nah, ini jaraknya dia terlalu jauh ya, jadi nanti kalau sudah dinaikkan antara pengunci sini dengan sini, nah, akan kelihatan lebih pendek pada bagian belakang. Baik, di sini ada tambahan buat teman-teman yang mau membongkar sendiri pada bagian shockbreaker belakang. Teman-teman hanya bisa membuka pada bagian filternya saja. Jadi untuk baut pengunci 10 sini bisa dibuka ya. Di sini ada 3, 1, 2, 3, itu bisa teman-teman buka. Dan pada kunci L sini juga harus dibuka ya, supaya untuk filternya bisa digeser sedikit. Fungsinya kita kan mau membuka pada bagian shock pada bagian atas. Nah, di situ ada baut ukuran 14. Dari sini kelihatan. Nah, ini ukuran 14. Jadi biar ada jarak, kita pas membuka baut ini dengan menggunakan engkol ya, biar ada jaraknya saja. Ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman tanpa membuka pada bagian cover deck samping ya, ataupun membuka yang lain, hanya menggeser filternya saja, itu sudah bisa membuka shockbreaker belakang. Oke, kalau gitu tak lanjut dulu pemasangan untuk shocknya ya. Baik teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian belakang shockbreaker setelah sudah saya ganti menggunakan kepunyaan Beat ataupun Vario lama. Nah, ini masih belum saya tes untuk pemakaian. Mudah-mudahan tidak ada yang gesot ya, ataupun pada bagian selebor dan ban tidak ada yang nabrak gitu ya. Mudah-mudahan normal. Misalkan ini sukses, maka teman-teman bisa meniru untuk tinggi badan yang 150 ataupun 155, yang peda ini terlalu tinggi, biar teman-teman tidak terlalu menjinjit ya. Jadi biar enak untuk menaiki motor Honda Stylo ini ya. Oke, kalau gitu saya mau lanjut pemasangan pada bagian cover belakangnya ya. Nah, untuk membuka bagian shockbreaker depan, kita tanpa membongkar deck bagian depan ya, ataupun cover deck bagian depan, kita tanpa membongkar ini bisa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa mencari selanya dulu untuk membuka baut shock ini. Nah, itu ada dua baut shock. Jadi yang harus kita lepas adalah baut yang bawah dulu ya. Setelah ini bawah terlepas, nanti kita buka pada bagian baut yang atas. Jadi sebelum kita membuka baut itu, kita harus membuka dulu pada bagian as roda ini ya. Oke, setelah ini terbuka, maka teman-teman bisa menggunakan ganjal pada bagian bawah. Contoh seperti ini aja ya, diganjal biar nanti setelah kita membongkar pada bagian shock itu aman ya, tidak anjlok gitu ya. Oke, kalau gitu langsung saja ya, tak bongkar. Baik teman-teman, jadi untuk bagian shock sebelah kiri ini sudah saya naikkan ataupun sudah saya downsize. Saya naikkan sekitar 2 cm saja ya.
Baik, jadi sudah kelihatan bagian as ini saya naikkan sekitar 2 cm. Dan pada bagian baut sok ini hanya saya pasang pada bagian bawah saja ya. Kita menggunakan satu baut saja untuk di denso seperti ini ya. Kalau dikembalikan lagi seperti standar, maka kita harus memasang kedua bautnya pada bagian sok. Oke. Jadi pada bagian sebelah sini sudah saya naikkan sekitar 2 cm, dan di bagian sini masih belum saya naikkan ya. Jadi cara menaikkan supaya presisi ataupun pas, jadi teman-teman patokannya harus menggunakan as roda seperti ini. Baik teman-teman, jadi untuk sok sebelah sini sudah saya kunci dan ini sudah presisi ya. Nah, oke. Nah, ini sudah presisi dan ini sudah saya kunci untuk sok bagian atas, sama saya menggunakan satu baut ya, dan jaraknya juga sudah pasti sama ya karena ini sudah presisi. Oke, jadi kalau seperti ini langsung saja saya pemasangan pada bagian roda depannya. Oke, buat teman-teman yang mau bongkar sok bagian depan tanpa membuka pada bagian cover depan ya, tanpa membuka selebor, tanpa membuka kaliper juga, langsung bisa dibuka dari samping sini ya. Diusahakan dicari selanya dulu ya. Baik teman-teman, setelah roda depan sudah saya pasang seperti ini masih belum saya kunci untuk mur 19-nya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, maka kita harus menyetel dulu pada bagian as rodanya. Caranya seperti ini ya. Kita menggunakan 14 pas kurung ataupun bisa menggunakan 14 kurung ya. Nah, ini diputar. Kita cari sampai posisinya itu enteng. Kalau posisi berat, jangan keburu dipasang, nanti takutnya ada kemiringan pada bagian as rodanya. Nah, ini kita cari pelan-pelan sampai posisinya tidak ada tekanan ataupun enteng. Nah, ini enteng. Nah, kalau sudah enteng seperti ini, maka di bagian sini jangan sampai berubah ya. Ini harus kita tahan, jangan sampai posisi ini berubah ke atas ataupun ke bawah ya. Karena yang enteng sini adalah ini untuk settingan yang paling pas untuk as rodanya. Oke. Ini cara penyetelan pada as roda ya, supaya pada bagian roda depan itu presisi. Dan untuk pengunci mur 19-nya baru kita putar ya. Di sini jangan sampai mutar ya, karena ini sudah ukuran pas pada bagian as roda. Oke, kalau gitu langsung saja saya pasang ya. Baik teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk perubahan pada Honda Stylo yang sudah saya downsize pada bagian depan dan juga pada bagian shockbreaker belakang seperti itu tadi ya. Saya menggunakan shockbreaker kepunyaan Vario lama karburator ataupun Beat ya. Jadi untuk ukurannya lebih pendek. Jadi untuk Honda Stylo ini pada bagian belakang itu dia kelihatan seperti ngisi ya, tidak kosong gitu ya pada bagian belakang, dan pada bagian depan juga dia kelihatan lebih montok seperti itu ya, lebih ngisi juga. Nah, jadi di sini menyesuaikan pada antara belakang dan depan ini sudah sesuai ya. Dan di bagian depan juga kelihatan lebih elegan. Baik, jadi di bagian knalpot ini lebih terlihat ngisi ya. Tadi pas posisi standarnya kan tinggi, di bagian knalpot ini tadi kelihatan kosong ya. Kelihatan kurang rapi, masih kosong di atasnya knalpot itu. Nah, setelah saya buat seperti ini menggunakan shockbreaker KVB, nah di bagian sini kelihatan lebih ngisi, sama seperti yang sebelah kiri tadi kelihatan lebih ngisi ya. Jadi habis ini mau saya tes dulu, mudah-mudahan pada bagian shock belakang tidak mengalami jeduk ataupun ada yang nabrak gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya tes barusan untuk Honda Stylo nya pada bagian shockbreaker belakang itu aman teman-teman, tidak ada kendala jeduk ataupun gesot pada bagian roda belakang, dan pada bagian roda depan juga aman, tidak ada kendala jeduk ya. Jadi untuk Honda Stylo ini wes buat teman-teman, ini solusi ya buat yang tinggi badannya itu mencapai 150 ataupun 155, yang mau menggunakan Honda Stylo yang merasa jinjitnya terlalu berlebihan. Teman-teman bisa menggunakan contoh seperti saya ini ya. Contohnya sudah saya jelaskan tadi di video, menggunakan shock KVB dan downsize untuk bagian depan ya. Jadi kelihatan dari sini wow, lebih sip. Oke.
Oke, kalau gitu sekian dari saya, video sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.